Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, selamat datang kembali di Audiobox Indonesia iWex Story. Di kesempatan kali ini, aku akan membacakan cerita pendek yang berjudul Tidak Boleh Mengambil Tanah Kuburan. Cerita ini bukan horor ya guys, tapi ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang menyukai gadis primadona di kampusnya. Tapi karena tidak bisa mendapatkan perempuan tadi, jadi laki-laki ini mengambil jalan pintas atau jalan yang salah, yaitu dengan cara mengambil tanah kuburan agar wanita itu bisa jatuh hati pada laki-laki tersebut. Penasaran kan ceritanya? Oke guys, sebelum ke cerita, aku ingetin buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan bunyi loncengnya agar kalian dapat mendengarkan cerita menarik selanjutnya. Oke guys, tanpa berlama-lama, inilah ceritanya. Tidak boleh mengambil tanah kuburan. Lupi. Seorang laki-laki yang rupawan menghadang langkah Lupi dan Ara. Melihat ada laki-laki itu di hadapannya, membuat Lupi kesal sejadi-jadinya. Ia mendelik sambil menarik tangan Ara agar segera menjauh dari laki-laki itu. "Tunggu, jangan pergi," hadang laki-laki tadi. "Ada apa lagi sih?" sergah Lupi cepat. Terlihat jelas jika Lupi sudah jengah dengan laki-laki itu. "Ayo dong Lupi, kasih aku kesempatan ya. Sekali aja," pinta laki-laki tadi. "Jangan harap, mimpi aja kamu, Andre." Lupi dan Ara segera pergi meninggalkan laki-laki bernama Andre itu. Andre menatap hampa setelah kepergian Lupi, gadis yang dia sukai. Kemudian dia menghentakkan kaki, kesal dan beranjak menuju kelasnya. Ara menggeleng bingung melihat kegigihan Andre yang di atas batas wajar itu. Padahal sudah berkali-kali Lupi menolak Andre, bahkan memperlihatkan dengan jelas ketidaksukaannya terhadap laki-laki itu. Tapi entah apa yang dirasuki Andre ini sehingga dia pantang menyerah terhadap Lupi. "Lupi, kamu sebenci itu ya sama Andre?" tanya Ara tiba-tiba. "Ya jelas lah, laki-laki gak tahu malu. Harusnya dia sadar sikapnya yang sok itu sudah kelewat batas," ujar Lupi dengan penuh kebencian. "Mana mungkin aku bisa menyukai cowok narsis dan tukang merendahkan orang yang gak selevel dengan dia." "Ya juga sih, rasanya sayang banget sikap dia jelek. Padahal secara penampilan dia oke. Cuma gak ketolong tuh sama sikap arogannya," timpal Ara. "Masih jauh kemana-mana sama Agus. Udah orangnya ganteng, kalem, pinter, baik, bertanggung jawab juga. Lupi malah membandingkannya." "Cie, yang lagi kasmaran," goda Ara membuat wajah Lupi merah seketika. "Ih, apaan sih, Ra? Aku kan bicara kenyataan. Agus yang lebih oke dari dia," sanggah Lupi cepat. Iya. Kedua sahabat karib sejak kecil itu pun saling terkekeh sambil melanjutkan perjalanan. Mereka memang sudah saling mengenal sehingga sudah mengetahui selera masing-masing. Sudah bukan rahasia lagi jika Ara mengetahui Lupi telah jatuh hati kepada Agus, sang ketua Hima. Sementara itu, Andre masuk ke kelas dengan wajah tertekuk. Bagas, teman baiknya, segera berdecak sambil menggelengkan kepala. "Kenapa lagi sih, Andre?" tanya Bagas melihat wajah kusut Andre. "Oh, masalah Lupi ya?" "Iyalah, siapa lagi?" ujar Andre dengan sewot. "Dasar bucin Lupi," ejek Bagas yang kemudian hampir dibalas tinjuan dari Andre. "Weh, santai bro. Terus ngapain lu ledekin gue?" Andre merasa tidak terima. "Lu sahabat gue bukan sih? Kenapa gak pernah bantu gue buat dapetin si Lupi?" "Berat bro. Lu juga tahu kan siapa Lupi? Dia itu primadona kampus. Lu mau bersaing sama ratusan cowok buat dapetin dia?" "Ya emang sih. Tapi buat cowok kayak gue harusnya gak susah buat dapetin hatinya Lupi. Tapi kenapa pesanan gue kok gak bisa luluin dia ya?" "Narsis amat sih.
Sembur Bagas memprotes Andre. Walaupun lu sepede itu, kalau lu bukan standarnya si Lupi, ya sampai kapan juga kagak bakalan bisa dapetin dia. Ya terus gue harus gimana? Tanya Andre dengan frustasi. Saat itu Bagas perlahan mendekati Andre. Ia berbicara setengah berbisik. Lu tahu nggak mitos memberi tanah kuburan ke orang yang kita sukai? Katanya bisa bikin kita disukain balik sama orang itu loh. Tapi tanah kuburan itu harus dilapisi kain putih atau kafan, katanya sih. Ujar Bagas yang meyakinkan Andre. Yang bener, jangan ngaco dong jadi orang. Sekarang zaman udah maju, tapi lu masih aja percaya sama hal-hal mistos dan mistis kayak gitu, celetuk Andre. Makanya dicoba dulu. Malam ini kita ke kuburan sambil bawa kain putih bersih dan kita isi tanah kuburan. Jangan lupa didoain. Berharap kalau Lupi bisa suka balik ke kamu gitu. Oke, kita janjian jam 9 malam ya. Siap bos, seru Bagas senang. Padahal dia hanya ingin menjadikan Andre bahan percobaannya. Malam itu mereka langsung menjalankan rencana. Hawa dingin tak menyurutkan niat mereka. Kebetulan di dekat gerbang masuk ada tanah kuburan yang ditaburi bunga besar dan itu kuburannya baru. Andre, lihat. Kita ambil tanah kuburan baru itu aja. Kayaknya lebih manjur karena masih baru. Ucap Bagas sambil menunjuk ke arah kuburan itu. Andre dan Bagas lalu beranjak ke kuburan baru. Tanahnya ambil segimana? Tanya Andre dengan bingung. Secukupnya aja deh, jawab Bagas cepat. Tiba-tiba ada sorot lampu senter yang terlihat menyoroti mereka. Sialnya ada penjaga makam yang sedang berpatroli dan melihat gelagat aneh mereka. Cepat-cepat Andre menyembunyikan kain bertanah kuburan itu di saku celananya. Lagi ngapain kalian di sini malam-malam? Tanya bapak-bapak penjaga makam penuh selidik. Itu Pak, kita lagi cari barang. Tadi cincinnya si Bagas menggelinding ke sini. Andre berkelakar. Mau tak mau Bagas pun menimpali kebohongan kawannya. Iya Pak, betul. Udah ketemu belum? Biar Bapak carikan. Bapak penjaga makam hendak menghampiri. Gak usah Pak, cincinnya udah ketemu, saut Bagas refleks. Oke, kalau gitu kalian langsung pulang aja. Jangan lama-lama di sini. Lagi beredar kabar tidak enak tentang pencurian tanah makam untuk pelet asihan. Semoga kalian bukan orang-orang itu ya, celoteh penjaga malam. Ngeri kalau sampai mencuri. Rohnya nanti penasaran dan akan meneror kalian. Zaman gini masih percaya mitos. Udah modern loh Pak, ejek Andre. Ya, bagus kalau kalian tidak mempercayai dan tidak melakukan hal semacam itu. Kalau gitu kalian cepat pulang saja, lanjut penjaga malam tadi. Akhirnya Andre dan Bagas pun pulang setelah urusan mereka selesai. Namun di perjalanan, Andre agak terpikirkan mengenai apa yang dikatakan penjaga makam tadi kepada mereka. Gas, yakin nih gak akan terjadi apa-apa sama kita. Soalnya sejak tadi gue ngerasa gak enak hati, ucap Andre sambil berbisik. Jangan takut, itu orang cuman mau nakitin kita aja. Pikiran aja rencana kita supaya si Lupi itu bisa suka sama lu. Bagus memenangkan. Ya juga sih. Oh iya, kan udah malam. Mending lu nginep deh di rumah gue aja. Bokap nyokap gue lagi keluar kota soalnya, ajak Andre. Oke lah, kasihan nih teman gue ketakutan di rumah sendirian. Kekeh Bagas yang dibalas oleh tatapan kesal Andre. Lu ejek gue sekali lagi, gak akan gue traktir sate. Ancam Andre dengan bersunggut-sunggut. Ampun Bang Jago, Bagas pura-pura ketakutan. Ya udah ayo beli sate, gue udah lapar nih bos. Akhirnya mereka berdua mampir dulu ke lapak tukang sate yang selalu mangkal di dekat tukang ojek pangkalan. Mereka tersalib oleh seorang gadis cantik berambut panjang dengan dress putih yang ternyata sudah mengambil tempat duduk di pojok. Maaf ya Den,
Mamang kerjakan dulu pesanan si Neng cantik ini. Dia pesen sate 40 tusuk. Bisik Mang Deden sang penjual sate. Oh, ya udah Mang, saut Andre namun dengan perasaan aneh. Mau tak mau, mereka pun menunggu giliran pesanan mereka dibuatkan. Diam-diam Andre melirik wanita aneh itu. Entah mengapa posisi duduknya membelakangi mereka. Hanya terlihat tampilannya dari belakang saja. Seketika itu, bulu kuduknya meremang. Hei, Gas, kok gue merinding ya? Lu lihat cewek yang duduk di pojok itu nggak? Bisik Andre ke Bagas. Ah, lu mah Parno Andre, timpal Bagas. Iya, gue lihat. Ih, aduhai, cantiknya ngelebihin muka si Lupi. Tapi kok pas dia lewat depan kita, gue malah nggak bisa lihat mukanya ya. Dari tadi juga dia duduk membelakangi kita, lanjut Andre masih dengan berbisik. Apaan? Dari tadi loh dia malah mandangin kita. Kayaknya dia naksir sama salah satu dari kita deh. Celetuk Bagas yang kemudian tiba-tiba terhenti. Angin berhembus kencang dan membuat suara riak dedaunan terdengar jelas. Tiba-tiba Bagas merasakan merinding seluruh tubuhnya. Bagas pun menoleh ke wanita yang duduk di pojok itu. Dan dia terkejut ketika di bangku itu tidak ada siapapun yang duduk. Loh, kemana dia? Tanya Bagas ketakutan. Tak lama terdengar suara cekikikan di sekitar mereka. Andri dan Bagas saling berpandangan. Mereka berdua gemetar ketakutan, tak memperdulikan Mang Deden yang sejak tadi memanggil-manggil mereka. Wangi bunga kuburan menguat di sekeliling mereka, dan ada suara bisikan terdengar. Kembalikan ke tempatnya. Bagas dan Andre lalu mulai melihat ke segala arah, mencari-cari di mana suara itu. Sepanjang mereka mencari, tidak juga mereka temukan asal suaranya. Bisikan itu semakin menjadi-jadi. Kemudian sesosok wajah pucat menyeramkan ada di hadapan mereka, memperlihatkan ekspresi penuh kemarahan. Kembalikan tanah kuburanku. Hahaha, hantu! Teriak Andre dengan Bagas bersamaan. Mereka berlari tunggang langgang dengan cepat menuju ke rumah Andre, yang jaraknya tak begitu jauh dari pangkalan ojek. Dengan cepat, Andre mengunci pagar dan pintu rumah. Jendela pun dia kunci. Mereka lalu berlari ke lantai 2, tepatnya ke kamar Andre, dan bersembunyi di pojok ruangan. Suasana malam itu hening, karena sudah menunjukkan tengah malam. Mereka berdua saling menahan nafas ketika suara gorden terdengar terbuka di lantai bawah. Terdengar juga banyak keributan seperti benda yang dijatuh-jatuhkan. Tak lama hening kembali. Mereka pikir semua teror sudah berakhir. Namun saat itulah puncaknya. Suara kaki berlari menuju ke kamar mereka mengagetkan Andre. Apa itu, Gas? Jerit Andre tertahan. Shh, jangan berisik, perintah Bagas sambil berbisik. Mereka kini berusaha mencoba tetap tenang, hingga jendela kamar mereka terbuka tiba-tiba, disusul dengan siluet orang yang melintas di depan jendela. Seorang langkah kaki menghentak terdengar di dalam ruangan menuju ke arah mereka. Kembalikan. Wajah menyeramkan itu kembali menampakkan diri tiba-tiba di depan mereka sambil menjerit. Ah! Kedua anak muda itu ketakutan setengah mati, hingga akhirnya pingsan di tempat mereka. Bagas terbangun lebih dulu ketika matahari sudah bersinar mengenai wajahnya. Dengan cepat dia membangunkan Andre. Dre, bangun, kita kesiangan ke kampus. Seru Bagas mengagetkan Andre. Ampuni saya, tolong jangan bunuh saya, teriak Andre tiba-tiba. Andre kemudian menunduk malu saat menyadari jika Bagas sedang menertawakannya. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara gue apanya?
Kan lo yang bilang pengen dibantu. Gue udah bantuin lu, tapi malah gue yang disalahin. Bagas dengan kesal. Ya, terus gimana? Kita jadi digentayangin sama hantu cewek. Balas Andre kesal. Mending cepetan deh lo kasih tanah kuburannya ke Lupi. Supaya misi kita tuh selesai, ujar Bagas. Sini, gue bantu. Mana kan kafan dan tanahnya? Nih, Andre lalu memberikannya kepada Bagas. Bagas lalu menyiapkan media, yaitu boneka, untuk menyimpan kain kafan berisi tanah kuburan tersebut. Kain kafan berisi tanah itu ditanam di perut boneka tadi, dan dia jahit rapi agar tidak terlihat. Setelah selesai, ia berikan kembali boneka itu kepada Andre. Di kampus, lu samperin Lupi, kasih boneka ini ke dia. Terus, ajak dia jalan-jalan pasar malam hari ini. Kalau dia nggak nolak ajakan lu, berarti mitosnya berhasil. Lanjut Bagas. Oke, kita buktiin hari ini, kata Andre sambil mengambil boneka tadi. Setelah selesai, mereka dengan terburu-buru bergegas membersihkan diri dan pergi ke kampus. Untung saja mereka bisa terbebas dari hukuman karena jam pertama kuliah kosong. Andre dan Bagas lalu memutuskan untuk menunggu Lupi di dekat perpustakaan. Tak lama setelah itu, Lupi dan Ara pun lewat di depan mereka. Andre langsung menghalangi jalan Lupi. Lupi! Panggil Andre dengan boneka di tangannya. Apaan? Saut Lupi galak. Namun entah mengapa saat melihat wajah Andre, Lupi mendadak berubah sikap. Lupi jadi lebih santai dan ramah. Ya, kenapa Andre? Ini boneka buat kamu. Semoga kamu suka ya. Andre memberikan boneka itu dan disambut hangat oleh Lupi dengan sebuah senyuman. Hal ini lantas membuat Ara maupun Bagas sama-sama heran, bukan kepalang. Makasih Andre, kamu baik deh, jawab Lupi sambil tersipu malu. Oh iya, malam ini aku jemput kamu ya. Kita pergi ke pasar malam sama-sama. Kamu mau kan pergi sama aku? Lanjut Andre kemudian. Iya mau, seru Lupi gembira. Oke. Jam 7 malam ya, ujar Andre yang tak kalah gembiranya. Ia mengepalkan tangan dan membentuk formasi yes karena bahagia. Lupi dan Ara pun pamit untuk kembali ke kelas. Ara berusaha mengajak ngobrol Lupi yang sangat aneh hari itu. Lupi, halo, kamu nggak kesurupan kan? Tanya Ara bingung. Ya enggak dong, aku baik-baik aja. Kekeh Lupi sambil memeluk boneka pemberian Andre. Aneh aja gitu kamu hari ini. Biasanya kamu galak kan sama si Andre. Tapi kok kamu malah menerima pemberiannya dan mau diajak jalan-jalan? Lanjut Ara penuh selidik. Kenapa ya? Aku juga bingung. Kayaknya emang aku yang underestimate duluan sama Andre. Harusnya aku kasih dia kesempatan, jawab Lupi. Ya udah deh, kalau itu keputusan kamu. Ara akhirnya mengalah. Jam 7 malam, Andre sudah bersiap di depan rumah Lupi. Lupi juga bersiap untuk pergi dengannya ke pasar malam. Saat itu, Lupi terlihat begitu manis menggunakan gaun berok. Mereka berjalan bergandengan menuju pasar malam yang ada di daerah tempat tinggal Lupi. Mereka berdua melewati gerbang makam sebelum sampai ke pasar malam. Alangkah terkejutnya saat Andre melihat ada kakek misterius yang berdiri di gerbang makam sambil meneriaki mereka. Nona muda, singkirkan benda di dalam tasmu itu. Benda itu terkutuk. Hidupmu tidak akan tenang jika kamu terus menyimpannya. Teriak sang kakek dengan suara yang parau. Apaan sih kakek nggak jelas? Benda terkutuk apa? Udah abaikan aja dia Lupi. Kita jalan lagi. Gerutu Andre sambil mengajak Lupi berjalan cepat. Mereka sampai di pasar malam. Sejenak Lupi dan Andre melupakan kejadian tadi dan larut dalam keriangan mereka. Andre berinisiatif mengajak Lupi ke rumah hantu.
Gak mau, Andre. Lupi takut, rengek Lupi. Gak apa-apa, kan ada Bang Andre. Andre membusungkan dadanya. Ayo. Mereka pun menjelajahi rumah hantu. Entah mengapa suasananya sangat menyeramkan. Angin dingin melingkupi mereka. Banyak suara asing yang terdengar, hingga lantunan nyanyian sinden dan suara gamelan. Lupi mengeratkan pegangannya kepada Andre saking takutnya. Andre malah terkekeh bahagia karena sikap Lupi itu. Wahai manusia, kembalikan barang yang bukan milikmu. Cih, suara itu lagi, gerutu Andre. Berisik, jangan bikin cewekku takut sama omong kosongmu. Suara cekikan menggema lagi. Kali ini membuat Andre tegang karena suasana di sekitar mereka sangat sunyi dan sepertinya hanya ada mereka berdua yang ada di dalam sana. Kejadian aneh terjadi tiba-tiba saat boneka yang ada di dalam tas Lupi jatuh seperti ada yang mengambil. Isi perut boneka itu berhamburan seperti disobek oleh sesuatu. Terkuaklah isi di dalam perut boneka itu. Ada kain kafan dan tanah kuburan. Apa itu? Apa yang kamu masukkan di dalamnya, Andre? Tanya Lupi, meminta penjelasan. Seketika Lupi mendadak termenung dan dia langsung menjerit saat mendapati dirinya sedang menggandeng Andre dengan mesra. Apa-apaan ini? Lupi, tunggu. Biar aku jelaskan, pinta Andre sekuat tenaga, namun Lupi menepisnya. Jangan berani muncul di hadapanku lagi. Aku gak mau melihat kamu selamanya, berang Lupi. Tanpa basa-basi, Lupi pun keluar dari rumah hantu meninggalkan Andre sendirian. Ketika Andre hendak mengejar Lupi, sosok wanita hantu itu muncul dan menghadang Andre. Kemudian hantu itu mencekik Andre. Berani mencuri tanahku, maka harus mati. Andre mulai kehabisan napas. Di sela-sela nafasnya, dia berusaha memohon pengampunan. Akan kukembalikan tanahnya. Seketika itu, hantu tadi melepaskan Andre dan menghilang. Tanpa basa-basi, Andre segera memunguti tanah kuburan itu dan membungkusnya dengan kain kafan. Mengalahkan rasa takut, dia kembali ke pemakaman seorang diri dan mengembalikan tanah itu. Gangguannya tidak berlanjut lagi sejak saat itu. Namun, hubungan Andre dan Lupi juga semakin tidak bisa diperbaiki. Pupus sudah harapan Andre untuk dicintai oleh Lupi.